Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Atau membentuk sebuah keyakinan kelas ini mungkin baru kalian dengar hari ini. Oke. Sebelumnya kita biasa melaksanakan yang namanya peraturan ada yang masih ingat tata tertib atau peraturan di kelas kita? Ada yang masih ingat tata tertib atau peraturan di kelas kita? Siapa? Yang tahu? Yuk. Dilarang mencontek, apalagi? Dilarang mengejek teman, bagus, apalagi? Ya, datang lebih awal sebelum jam pelajaran dimulai. Ada lagi siapa? Yuk. Apa? Vanessa Kacau? Betul. Apalagi siapa? Yuk. Dilarang membuang sampah. Itu beberapa aturan yang sudah kita laksanakan. Siapa yang membuat peraturan itu? Kita semua. Apakah kalian merasa tertekan dengan aturan itu? Ya, ada yang tertekan, ada yang tidak. Boleh saja, kenapa? Karena itu bukan atas kemauan kamu. Itu adalah kemauan dari pihak sekolah, bukan atas motivasi dari diri kamu sendiri. Hari ini kita membentuk sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Keyakinan itu
adalah sesuatu yang kamu ingat dan kamu bersedia untuk melaksanakan. Oke, jika sudah menjadi sebuah keyakinan, kita akan merasa nyaman, merasa enak dalam melaksanakan keyakinan tersebut. Dan keyakinan itu akan kita bentuk, kita buat bersama-sama melalui kesepakatan kelas. Jadi bukan dari Pak Guru yang membuat, tapi kamu sendiri yang mengusulkan sesuai dengan keinginan kamu. Kelas ini mau dibentuk seperti apa, intinya seperti apa, itu adalah kamu sendiri yang punya harapan pada kelas kita. Oke. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Kenapa peraturan tidak? Kenapa keyakinan bukan? Kita mengulas itu mari. Pernahkah kalian melihat orang bersepeda motor memakai helm? Kamu pernah memakai helm tidak? Yang pernah merasa memakai helm, katanya apa tujuan dari kamu memakai helm? Ya, dulu asik dulu. Ya, aman. Ya, Yosi. Biar tidak ditilang. Biar tidak ditilang berarti karena ada pas polisi. Oh, kamu demi keamanan dalam berkendara. Bagus. Ada lagi yang lain. Ada lagi yang usul. Yang putri dari tiga unsur tadi, mana yang berasal dari kehendak kamu sendiri, bukan karena takut kepada orang lain? Ada siapa yang jawab? Kamu tadi mengatakan bahwa dia tidak ditinggal. Itu pengaruhnya pengaruh dari sini. Apa takut karena takut dengan polisi? Ya karena takut dengan Pak Polisi, karena takut ditilang, bukan motivasi diri. Ya, tapi kalau pikirannya sudah beri keamanan, beri keselamatan, ya kepalanya aman. Dengan kepala aman, dan berkendara selamat, bisa jalan. Tapi kalau takut dengan tindak, berarti motivasi bukan dari hati, tapi karena takut dengan Pak Polisi, takut ditindak. Paham maksudnya? Paham ya? Berikutnya tentang keyakinan. Nanti Pak Guru akan bagikan kertas. Silakan kamu isikan dengan keyakinan kamu masing-masing untuk kelas kita. Oke, keyakinan itu dibuat menggunakan kalimat positif. Jadi tidak boleh ada kata-kata tidak, dilarang. Tapi ada contoh ya, tanya peraturan dilarang membuang sampah, itu berarti kalimat negatif. Positifnya bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalau kita beri contoh satu ya, kalau tentang membuang sampah, tentang menyapu, itu berkaitan dengan apa? Peraturan menjadi sebuah keyakinan. Paham ya? Tidak boleh membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Kita itu namanya peraturan. Kita ubah menjadi keyakinan. Keyakinannya apa? Menjaga kebersihan. Paham ya? Paham ya? Itu contohnya satu. Yang lain masih banyak.
Sudah, Dik? Masih ingat, Dik? Nah, saya berikan yuk. Satu. Ditulis yang jelas. Tulisannya sing rapi, rajin. Satu-satu. Rapi, sing rajin. Kemudian nanti kita tempelkan di depan. Yang punya spidol silakan ditulis menggunakan spidol. Ingat itu yang bagian atas ada lemnya ya. Itu berarti jangan sampai kebalik sampai nulis seperti ini. Jangan sampai terbalik kayak gini. Yang ada rotok rakat-rakat ada rotok rakat-rakat itu nanti ke bagian lempel jadi berada di atas. Nanti akan kita tempel di sini semua. Nah, ya. Sudah selesai semua? Jika sudah, sekarang silakan ditempel ke depan. Yang sudah maju. Nah, lanjut. Ya. Nah, coba lagi. Sudah semua? Kalau sudah, kita seleksi bersama-sama. Yang sama nanti kita gabungin. Yang sama kita gabungin. Yang pertama, piket sebelum bel masuk. Ya, saling rukun. Kita akan melakukan penandatanganan kesepakatan keyakinan kelas kita. Ini sebagai bukti bahwa ini dibuat oleh kita bersama dan akan kita jalankan bersama. Siap Prabu Botan? Siap. Akan kita mulai dari yang akan pertama. Nomor 1 silakan ditandatangani. Bapak Botan sendiri. Ya. Terus. Terus lanjut. Selesai ya. Terima kasih. Kesepakatan sudah kita buat bersama. Bagus sekali. Siap menjalankan? Siap.
Selamat siang, Widam. Selamat siang, Pak. Apakah kamu tahu Tidak mungkin karena saya tadi malam tadi saya mendapat laporan dari kelas, katanya kamu habis bertengkar dengan temannya. Iya, Pak, saya kesal. Kenapa kesal? Mulan selalu mencolok kerjaan saya, Pak. Oh, begitu. Nggak wajar lah kalau kamu marah. Jika saya ada di posisi kamu, saya juga akan marah. Lalu, apa yang akan kamu lakukan terhadap teman? Saya marah-marah dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya, Pak. Kamu berbuat seperti itu, apakah punya alasan? Iya, Pak, saya kesal. Mulan hanya mau mencontek jawaban dari tugas saya. Padahal saya sudah berusaha susah payah untuk mengerjakannya. Wajar kalau kamu merasa marah jika pekerjaan dicontek begitu saja oleh teman. Saya sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat telah berbuat daripada itu. Misalnya, sekarang coba kamu pikirkan tentang tindakan yang dilakukan. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan pasangan? Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan pasangan baik Saling menghormati antar teman. yang menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak? Penting, Pak. Baik, jika menurut kamu itu penting, jadi kira-kira tas apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar, Pak. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan? Iya, Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan lebih sabar. Jika ada teman yang mencontek, saya akan melapor kepada guru. Baik sekali, baik sekali. Terima kasih. Sekarang sudah tidak ada masalah ya. Kamu langsung bersantai saja. Ya, ini sedang marah. Sekarang silakan kamu menjadi kelas. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizam Muhammad Taufikur Rahman, siswa kelas 4 SD Negeri Samubanyu 1. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Abdul Rahman untuk mengendalikan amarah dan saya harus tetap bersabar dan menghormati teman-teman saya di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Putri. Selamat siang, Pak. Apakah kamu tahu kenapa Putri saya panggil ke sini? Iya, Pak, mungkin karena saya terlambat. Iya, tidak apa-apa. Menurut kamu, apakah datang terlambat itu merupakan suatu kesalahan? Iya, Pak, saya minta maaf. Tidak apa-apa. Membuat kesalahan itu manusiawi. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting, kita harus belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Apakah kamu setuju? Setuju, Pak. Ya, sekarang kita cari solusinya bersama-sama ya. Putri terlambat datang ke sekolah. Pasti ada penyebabnya. Bolehkah Pak Guru mengetahuinya? Iya, Pak, tadi malam saya nonton televisi dan tidur terlalu malam sehingga saya bangunnya kesiangan. Oh, begitu ceritanya toh. Tapi saya sangat menghargai sikap kamu. Walaupun terlambat, kamu tetap memilih masuk kelas dan tidak memilih hal yang buruk. Misalnya membolos atau langsung pulang ke rumah. Nah, sekarang coba kamu pikirkan lagi. Apakah datang terlambat itu sesuai dengan
keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Oh gitu ya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Pak. Iya, disiplin. Bagus sekali. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting, Pak. Mengapa disiplin itu penting? Dengan disiplin, saya bisa datang tepat waktu dan menghargai waktu. Bagus memang ya. Datang tepat waktu itu sama halnya kita menghargai waktu. Iya, Pak. Saya menyesal dan saya minta maaf. Iya Putri, sikap baik sudah kamu tunjukkan pada Pak Guru dengan cara meminta maaf. Menurutmu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat datang ke sekolah lagi? Saya akan tidur lebih cepat agar bangunnya tidak kesiangan dan tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Hebat sekali. Kamu sudah menemukan solusinya sendiri. Selamat ya. Silakan kamu bisa kembali ke kelas lagi. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, siswa kelas 4 SD Negeri Sangbanyu 1. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Abdul Rahman untuk menemukan solusi kedisiplinan dan menghargai waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya yang terhormat Kepala SD Negeri Sangbanyu 1, Bapak Ibu Guru SD Negeri Sangbanyu 1 yang saya hormati. Pertama dan utama marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga pada siang hari ini di sela-sela kesibukan panjenengan masih menyempatkan diri dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang saya lakukan di SD Negeri Sangbanyu 1 beberapa hari yang lalu. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu umatnya mendapat syafaat di dunia dan dunia akhirat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada awal semalam hari ini kita akan bersama-sama mencermati tentang budaya positif yang ada di sekolah kita, di sekolah tercinta kita yaitu SD Negeri Sangbanyu 1. Dari beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan tentang budaya positif, di sini akan kami paparkan pemahaman dan pengalaman saya pribadi tentang penerapan budaya positif. Budaya positif ini terdapat beberapa konsep budaya positif yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir 8 adalah segitiga restitusi. Dari kedelapan konsep ini perlu kita pahami bersama dan kita jalankan bersama demi terciptanya budaya positif di sekolah kita. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan
pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini saya yakin kalau kita sudah menerapkan kurikulum merdeka sudah tidak asing lagi dengan hal-hal yang terkait dengan diferensiasi dalam pembelajaran. Namun demikian, mohon maaf nanti barangkali ada hal-hal baru yang mungkin selama ini belum kita kenal. Saya harap kaget boleh tapi kaget boleh tapi jangan, karena untuk proses pendidikan selalu mengikuti perkembangan zaman. Dari paradigma belajar itu terdapat miskonsepsi tentang makna kontrol. Selama ini kita ternyata banyak hal yang terjadi konsepsi dari yang sudah kita jalani bersama. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Hal ini merupakan ilusi. Kita sadar betul bahwa kita sebagai guru ternyata tidak bisa mengontrol murid. Murid itu punya kontrol masing-masing. Jangan murid antar guru kita. Dan kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif negatif bermanfaat. Penguatan positif tidak serta-merta efektif untuk memberikan penguatan kepada murid. Di sini bisa kita buktikan ketika selalu kita memberikan penghargaan atau imbalan, secara otomatis anak itu terbiasa dan mengharapkan dari imbalan atau ujian-ujian dari kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan saran itu membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata kritik itu tidak membuat orang untuk menguatkan karakternya. Justru dengan kritik dan membuat orang merasa bersalah, itu ternyata malah justru menjadikan seorang yang dikritik atau dibuat merasa bersalah menjadi merasa rendah diri. Itu kenyataan. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin selama ini saya orang dewasa punya hak untuk memaksa anak kita, memaksa murid kita. Namun ketika anak itu mau dipaksa, jelas mereka punya pemberontakan sebetulnya, punya pemberontakan dalam diri mereka, namun tidak berani untuk mengungkap. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon yang selama ini kita jalankan, mari bersama-sama kita ubah. Mari bersama-sama kita telah bersama. Di stimulus respon itu ada kalimat realitas, kebutuhan kita sama. Kenyataannya menurut teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Besser itu mengungkapkan bahwa realitas kita itu berbeda. Tentu saja kebutuhan masing-masing orang, masing-masing anak kebutuhannya sangat berbeda, sehingga kita tidak bisa menyamakan kebutuhan dari antar personal atau antar individu serta diri kita. Dan juga semua orang melihat hal yang sama. Kenyataannya dalam teori kontrol adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita melihat sesuatu hal dari sudut pandang yang berbeda, tentu hasilnya juga akan berbeda juga. Dan yang terakhir di sini ada model berpikir menang atau kalah. Di dalam teori kontrol itu adalah posisinya model berpikir menang dan menang. Tidak ada yang menang atau kalah. Hanya menang dan menang. Disiplin positif ini tidak lalu dari kemarin pada waktu kita pertemuan dalam komunitas praktisi, itu saya menyaksikan adanya disiplin positif. Selama ini kita menjalankan disiplin, belum ada positifnya. Selama ini kita juga mengenal disiplin itu merupakan sesuatu yang menegakkan, sesuatu yang keras, sesuatu yang tegas, dan tidak bisa digantikan.
Jika kita melihat dari arti kata disiplin, disiplin itu artinya belajar. Belajar yang bagaimana? Belajar untuk merubah sikap, tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang benar. Dari disiplin ini kita ubah, kita tambahi kata positif. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jika kita menerapkan disiplin, dulu tentu identik dengan hukuman, identik dengan sanksi, konsekuensi. Namun jika kita tambahin dari disiplin positif, di sini anak akan merasa sadar diri dengan penuh kesadaran melakukan sesuatu hal tanpa mengharapkan imbalan, tanpa takut dengan ancaman atau hukuman. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang perlu kita garis bawahi adalah tentang motivasi intrinsik. Ini motivasi yang tidak ada pengaruhnya dari luar, semuanya berasal dari hati nurani masing-masing. Disiplin positif, di sini cara penerapannya disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri, lebih tertuju ke arah disiplin diri dalam dapat mengontrol diri untuk melakukan segala tindakan. Kemudian dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat dari ujian, imbalan ataupun hukuman. Dari sini kita lanjutkan kepada nilai-nilai kebersihan. Dari nilai-nilai kebersihan saya ambil contoh ada 3, sebenarnya ada banyak sekali. Di sini saya melihat contohnya 3, yaitu yang pertama profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila yang selama ini kita jalankan dan selama ini kita terapkan di sekolah melalui kurikulum merdeka itu di dalamnya sudah termuat nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila sudah disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan yang harus dan sedianya kita terapkan sama-sama di lingkungan sekolah. Motivasi perilaku manusia yang pertama ada motivasi kita untuk menghindari dari tidak aman. Yang kedua kita mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Itu motivasi perilaku manusia. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua itu kita lanjutkan motivasi perilaku manusia itu yang motivasi intrinsik yang dari dalam diri seseorang itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang baik pada diri Tuhan dan pemberian penghargaan yang kemudian untuk meminimalisir motivasi intrinsik dalam diri peserta didik. Dalam diri diharapkan ketika kita bersama dengan murid kita bisa mungkin untuk menghindari terlalu banyak ujian, berian imbalan, hukuman dan sebagainya yang itu akan berakibat memperbesar motivasi dari luar, motivasi intrinsik. Karena harapan kita dalam ke depan itu adalah membangun motivasi intrinsik dalam diri peserta didik. Apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi? Hukuman itu tidak direncanakan, langsung dilaksanakan tanpa adanya rencana sebelumnya. Murid tidak tahu apa yang akan dia terima. Dengan bersifat samara dari guru kepada murid, murid tidak ada kesempatan untuk klarifikasi. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman itu tidak hanya fisik saja,
dalamnya ada ancaman atau paksaan, itu termasuk hukuman psikis atau berat. Konsekuensi itu lebih baik daripada hukuman, namun sebaiknya ya itu jangan terlalu juga. Itu bersifat rencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu meminta murid. Dan yang terakhir, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar tujuan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, baik kita maupun orang lain, baik anak-anak atau orang dewasa, itu memiliki tujuan masing-masing, dan kita tidak punya hak untuk terlalu mengatur mereka. Tentu mereka punya tujuan masing-masing, sehingga kita sebagai murid hanya diminta untuk menuntun, mengarahkan jika peserta didik kita jalan tidak sesuai dengan apa. 5 kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu 5 kebutuhan dasar yang tidak bisa diragukan. Semua orang pasti memiliki 5 kebutuhan dasar tersebut, dan itu harus terpenuhi. Namun sayangnya banyak dari kita yang belum paham, dari peserta didik itu dalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut kadang lupa atau merugikan orang lain. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu yang pertama ada menghukum, membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Di sini nanti kita akan tahu kita itu posisinya di mana, sudah benar apa belum, perlu diperbaiki apa tidak, nanti kita akan tahu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini saya mengambilkan kasus yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat membaca takbir. Jika kita dalam posisi hukum, itu contohnya adalah anak disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Ketika anak yang lain masuk kelas, satu anak disuruh hormat di depan tiang bendera. Kemudian ketika posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, itu ada beberapa pernyataan yang kita sampaikan kepada anak. Berapa kali kita harus memberitahukan, kamu selalu saja mengecewakan. Itu adalah salah satu contoh untuk menunjukkan bahwa anak itu salah dan dibuat anak itu merasa bersalah. Berikutnya sebagai teman, ini kita guru kepada peserta murid, tapi menempatkan di posisi kita sebagai teman. Contohnya adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah. Kalau bantu demi bapak ya, ini tidak ada kata-kata demi bapak atau demi itu biasanya merasa ada satu kedekatan yang luar biasa, sehingga seolah-olah dia merasa dekat, merasa sebagai teman. Kemudian posisi pemantau, contohnya adalah kamu tahu peraturannya, konsekuensinya apa? Dalam posisi pemantau ini seringkali konsekuensi. Sudah ada rencananya, sudah ada aturannya, kita tinggal menerapkan. Anak bersalah seperti ini, saksinya ini kemarin. Yang terakhir adalah manajer, posisi sebagai manajer. Contohnya kalimat yang diungkapkan kepada anak ketika ada anak yang bersalah, terutama dalam tadi tidak memakai atribut dalam upacara misalnya, apakah kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Di sini anak diberi kesempatan untuk klarifikasi. Kenapa anak tidak memakai
bisa jadi kita atau jatuh dan sebagainya. Jadi diberi kesempatan untuk mengklarifikasi dan sebagai pendidik tentunya mengarahkan dan memberikan motivasi yang baik pada anak. Posisi manajer, guru membuat sesuatu bersama peserta didik, mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini kita coba bersama-sama kita posisi kontrol lapangan. Ketika saya menggunakan kamu itu selalu saja salah. Tapi posisi kontrol di mana kita ada yang bisa mengenai? Ya, betul sekali, ternyata sebagai pendukung. Ketika kita mengatakan kamu itu selalu saja salah, tapi kita sudah menempatkan anak pada posisi menempatkan kita sebagai posisi. Yang kedua, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Dengan ungkapan-ungkapan kecewa kepada anak atau kepada peserta didik, itu berarti kita pada posisi apa itu? Kecewa dan membuat perasaan bersalah sekalian. Terima kasih. Sebagai membuat merasa bersalah. Yang ketiga, ayo barulah Bapak ya. Kedekatan emosional antara guru dengan anak, mencoba menempatkan diri dengan kedekatan emosional. Berarti dalam posisi apa ini? Ya, sebagai teman, betul sekali. Kemudian berikutnya, peraturannya apa? Siap dengan konsekuensinya. Ini berkaitan dengan konsekuensi sanksi. Berarti kita menempatkan sebagai apa? Ya, sebagai pemantau. Sekali, terima kasih. Lanjut, yang terakhir, ya, yang terakhir. Oh, yang belakang jangan tidur. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Di sini ada kesempatan seorang guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mengklarifikasi. Berarti dalam posisi apa kan kita? Ya, betul sekali sebagai manajer betul sekali. Ya. Lanjut, keyakinan kelas. Di sini kita bicara keyakinan kelas. Selama ini kita bukan dengan peraturan kelas atau peraturan tata tertib. Ini yang selama ini kita terapkan. Namun dalam paradigma yang baru ini, dalam paradigma pendidikan yang baru ini, kita mengenal yang namanya dengan keyakinan kelas. Dan ini kita sudah diharapkan untuk bisa menerapkannya di sekolah. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa beberapa peraturan? Kita ambil contoh adalah ketika misalnya Pak Taryo memakai helm. Memakai helm Pak Taryo dengan punya motivasi apa ketika memakai helm? Biar tidak terkena tilang dan terkena polisi. Ya, kalau keluar bagaimana bukan? Ya, menjaga keselamatan. Dari kedua contoh ini berarti mana yang merupakan motivasi dalam diri dan mana yang motivasi dari luar? Yang keselamatan itu merupakan satu motivasi yang dari dalam. Saya ingin dalam itu pilih selamat. Biar aman berkendara. Tapi kalau Pak Taryo tadi mengatakan bahwa biar tidak dikutan, biar tidak akan oleh Pak Polisi, itu dia berarti karena takut dengan Pak Polisi, karena takut dengan dirinya. Tapi motivasinya masih motivasi ekstremisme. Keyakinan kelas bersifat abstrak, tidak sekonkret yang ada di dalam kelas. Berupa pernyataan tersebut ada penggunaan sama dulu. Lanjut ya. Berikutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Guru berperan dalam menunjukkan terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Jadi ada kesepakatan, bukan hanya satu arah dari guru, namun ada kesepakatan antara guru dengan peserta didik dan
universal yang mudah diingat dan dipahami diterapkan dalam kehidupan sekolah. Keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, maksimal itu antara 3 sampai 7 butir sudah cukup. Yang mudah diingat dan gampang untuk kita melaksanakan satu sama. Dan selanjutnya saya kemarin sudah mencoba membuat membantu keyakinan kelas. Dan ini adalah contoh dari dokumentasi atau video pembentukan keyakinan kelas 4 FGS 1. Di sini nanti mencoba menerapkan pembentukan keyakinan kelas. Tidak perlu saya sampaikan semua ya. Nanti terlalu lama. Itu adalah contoh dari penerapan saya ketika membentuk keyakinan kelas di kelas 4 baru beberapa hari yang lalu. Di dalam pembuatan keyakinan kelas yang pertama kita mengenalkan kepada anak untuk menggali peraturan-peraturan yang ada di kelas atau sekolah kita. Setelah itu kita ubah dari jika ada kalimat yang masih negatif kita ubah menjadi kalimat yang positif, dilakukan dengan surat pendapat terkait dengan keyakinan kelas. Seperti yang kita kenal tadi bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak, tidak sekonkret yang ada di peraturan. Misalnya sebagai contoh, ketika ada kalimat atau kata dilarang membuang sampah, dilarang mencoret-coret, maka kita ubah menjadi sebuah kalimat yang lebih positif lagi. Contohnya tadi yang dilarang membuang sampah, maka kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Dari kalimat buanglah sampah pada tempatnya dalam sebuah keyakinan kelas, maka kalimatnya atau katanya itu akan dibuat lebih abstrak lagi sehingga kalimatnya lebih luas maknanya. Di sini kita bisa mengambil contoh menggunakan kalimat jagalah kebersihan. Yang dipertahankan adalah kemarin membuat keyakinan kelas di sana ada surat pendapat nanti buat kesepakatan. Kita lanjut segitiga restitusi. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga. Tapi ada 5 posisi kontrol, maka kita gunakan posisi kita sebagai manajer sehingga bisa menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Yang kedua, menstabilkan yang pertama namanya adalah menstabilkan identitas. Itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Salah itu wajar, Tidak ada manusia yang sempurna. Itu contoh-contoh kalimatnya. Bapak juga pernah melakukan itu. Itu adalah contoh ketika kita menempatkan diri manajer dalam posisi menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan berdasarkan prinsip setiap perilaku banyak memiliki suatu kebutuhan. Setiap manusia punya kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu juga. Nah, pemenuhan ini kadang-kadang kurang pas sehingga kita saat itu berkewajiban untuk mengarahkan ke yang arah yang berikutnya menanyakan keyakinan. Setelah kita mengetahui bagaimana mana sudah tenang, mana sudah mengetahui kesalahannya, sudah sadar, maka kita kembali kepada keyakinan kelas yang sudah dibentuk di awal tadi. Hasil yang diharapkan dengan menjalankan segitiga restitusi yaitu peserta didik menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan peserta didik agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Yang ketiga, peserta didik semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Sesuai dengan saat ini adalah kurikulum merdeka, maka kita sebagai guru tentunya harus menerapkan prinsip merdeka kepada peserta didik, kepada diri kita sendiri dan lingkungan di sekolah.
Ada contoh di sini, Rizal tidak terima pekerjaannya di kelas, selalu dicontek oleh temannya. Rizal marah dan tidak bisa menahan emosinya. Dalam penerapannya, saya mencoba melaksanakan segitiga diskusi kepada Rizal yang terjadi kasus yang marah-marah kepada temannya si Elan, sehingga kita sebagai guru menginstruksi kenapa dia marah-marah. Ternyata ada penyebab lain yang menyebabkan Rizal marah-marah. Di dalamnya saya mencoba untuk menstabilkan identitas, memvalidasi tidak ada salah, dan menanyakan keyakinan kelas yang diyakini oleh Ilham, Rizal dan teman-temannya. Dan kemudian saya lakukan berikutnya. Ini tanggapan dari murid. Tanggapan murid ternyata luar biasa. Dia merasa senang ketika menggunakan model restitusi. Menggunakan model restitusi lebih mengena karena anak diberi kesempatan untuk sadar diri, menyadari kesalahannya dan menjalankan sesuai dengan keyakinannya dia. Ada kasus yang kedua lagi, yaitu si putri terlambat dalam sekolah. Ini saya juga mencoba menjalankan keyakinan kelas, restitusi kepada putri yang terlambat ketika sekolah. Itu putrinya masih kecil, masih kecil. Ya. Di sini adalah satu penerapan seperti sama dengan yang tadi di pertama, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini tanggapan dari si putri, tanggapannya sudah bagus, yang merasa senang ketika menjalankan diskusi dengan saya, berdiskusi dengan saya, itu merasa senang, sehingga dia tidak merasa dihukum, tidak merasa diabaikan, dia merasa senang. Penutup terakhir saya sampaikan bahwa dalam penerapan program disiplin positif seyogyanya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manager yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini adalah sebagai standar pendidikan nasional. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.